selamat sore Medan. Jumpa kembali dengan kita berdua di sini dalam program yang rutin disiarkan setiap hari, program Selamat Sore Medan. Ya. Saya Edi Wayuni dan rekan saya Truli Oktopurba. Iya, kita berdua akan membacakan sejumlah informasi yang paling update, paling teraktual dan paling terkini untuk Tribuners pada sore hari ini, ya Truli ya. Iya. Sebentar ya, soalnya agak nggak bagus nih. Agak nyaman ya duduknya ya. Aduh, padahal sudah diberi kursi yang paling nyaman. Ini kok nggak bisa naik ya? Ya, kita ada 3 berita yang akan kita sampaikan nanti kepada Tribuners, dan tentu saja ini berita lengkap. Perlu diusut ini, kayaknya bangkunya nggak bisa naik. Oh, udah. Harus diusut proses tendernya ya. Iya, betul. Oke, Jadi, silakan. iya, Pak. ada 3 berita yang akan kita sampaikan nanti ke Tribuners, dan tentu saja berita ini juga akan ada laporan dari reporter kita yang di lapangan ya. Jadi dipastikan berita ini sangat akurat dan harus tetap terus pantengin kita ya. Oke, Truli, kita akan langsung berita atau ngobrol dulu ini? Iya, kayaknya langsung aja lah ya Langsung gitu. aja. Biar kita bisa cepat siap gitu. Karena masih banyak tugas menanti ya. Iya. Oke, mungkin kan apa nih? Kita mulai apa ya? Apa? Berita yang pertama. Ya, yang pertama yang sudah disiapkan oleh, jadi ada 3 berita, masih kebanyakan dari ini ya, kasus-kasus kriminal ya, yang kita sampaikan nanti di acara ini seperti itu, ya Kak ya. Iya. Nah, oke, untuk yang berita pertama ini masih dari kelanjutan kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif ya. Mau silakan dibacakan Kak? Iya. Ini kayaknya agak serem-serem baca beritanya. Saya kira kan Truli akan membacakan. Baik Tribuners, ini sebetulnya berita kelanjutan ya. Bukan isu baru, berita kelanjutan, tapi ini berita memang selalu ditunggu-tunggu. Orang kepingin tahu kan memang, dan kita memang wajib mengawal ini karena kasus yang cukup serius dengan korban yang cukup banyak. Dan Tribuners, dalam temuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, ada 12 oknum TNI Polri diduga terlibat dalam dugaan penyiksaan di kerangkeng milik mantan Bupati Kabupaten Langkat terbit rencana perangin-angin alias Cana, Kamis 10 Maret 2022. Belasan oknum ini memainkan perannya masing-masing sesuai perintah Cana dan anaknya Dewa Perangin Angin. Di antaranya bertugas melakukan penganiayaan dan menjemput para penghuni kerangkeng yang melarikan diri. Semuanya sadis, tapi sepanjang melakukan advokasi terhadap korban kekerasan selama kurang lebih 20 tahun, saya belum pernah menemukan kekerasan sesadis ini. Demikian dikatakan Edwin dalam konferensi pers di gedung LPSK kemarin. Ini Edwin ya, oke. Oke, dan ini belum ada keterangan siapa si Edwin ini ya. Sepertinya beritanya penggalan. Iya, ini nggak jelas ini wartawannya nulis beritanya. Ini kayaknya Edwin yang orang LPSK kayaknya. Iya, Edwin Partogi ya. Ini mungkin ada sesuatu yang masih harus dipertanyakan. Nanti kita tanya ke reporter ya. Iya. Kemudian selain itu pihaknya juga menemukan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan ini ya. Iya, organisasi kepemudaan terhadap para penghuni kerangkeng. Kemudian temuan lain juga menyatakan bahwa Cana dan Dewa Perangin-Angin serta orang suruhannya menyiksa para tahanan secara tidak manusiawi. Jadi sebetulnya si Edwin ini juga menjelaskan beberapa proses penyiksaan yang dilakukan seperti apa saja jenis-jenisnya. Cukup rinci penjelasannya. Cuman hanya saja mungkin kita terlalu ini juga ya. Tapi ada salah satunya sebagai gambaran bahwa para penghuni yang diduga melakukan kesalahan dipaksa menjilat kemaluan hewan. Kemudian 2 penghuni kerangkeng berinisial KEO dan KRM dipaksa minum air kencing sendiri, bahkan keduanya dipaksa untuk sodomi. Ya. Ada juga yang dipaksa untuk mengunyah cabai sebanyak 0,5 kilogram. Setelah dikunyah, dilumuri ke muka, kemudian diolesi juga ke kelamin. Waduh, luar biasa. Iya. Sepertinya modus-modus penyiksaannya ini memang sangat tidak manusiawi. Kejam ya. Padahal mereka awalnya kan pecandu narkoba ya. Mungkin penanganan pecandu narkoba sepertinya mungkin tidak seperti itu ya. Ya, beberapa kabar mereka
akan mengikuti program rehabilitasi ya. Tapi sebetulnya setelah didalami juga seperti diberitakan kemarin, salah satu yang menjadi penghuni itu adalah anak muda yang secara tidak sengaja mengenai menciprati mobil gitu ya, kalau nggak salah ya, kemarin ada di pemberitaan juga. Mobilnya jadi nggak selalu pecandu, tapi memang orang-orang yang tidak menyenangkan bagi bupati, mantan bupati atau bupati nonaktif. Baik, Truli, kita saksikan dulu videonya ya, barangkali ya sudah disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Kita saksikan dulu videonya. Iya, tadi kayaknya nggak ada kedengaran suara ya, atau memang sengaja di ini ya, di mute ya? Iya, emang sengaja kayaknya ya. Mungkin kayak suara-suara yang ini, apa namanya, rahasia gitu kayaknya ya. Ada yang sesuatu yang harus di. Misalnya kan kayak ini, apa sih namanya Kak yang pernah kemarin? Apa? Investigasi misalnya. Bagaimana gitu agak dilainkan suara. Iya, agak disamarkan ya. Barangkali memang ada tujuan-tujuan tertentu. Tapi Tribuners, kita sudah terhubung saat ini dengan reporter yang ada di lapangan dengan Wen Satya. Ya. Oh, bukan Wen ya, tetapi Goklas ya. Selamat sore Goklas. Ini kok agak kayaknya kurang semangat kita ya. Apanya ya? Mungkin karena beritanya juga kurang ini ya Kak ya. Halo Goklas, selamat sore. Selamat sore. Iya, Goklas masih berada di lapangan saat ini? Masih di Polda Sumut. Polda Sumut. Bagaimana kira-kira respon dari Polda Sumut menanggapi keterangan dari LPSK ini, Goklas? Apa yang selanjutnya akan dilakukan? Nah, yang perlu dikabarkan pertama terkait dengan keterlibatan ya oknum dari kepolisian dan TNI. Sebelumnya memang sudah dikabarkan oleh hasil investigasi Komnas HAM. Namun hal yang baru dikemukakan oleh LPSK adalah LPSK membeberkan sejumlah nama langsung, inisial dan peran dari oknum-oknum tersebut. Adapun dari hasil investigasi LPSK itu diantaranya ada 5 oknum polisi yang terlibat dalam kasus kerangkeng angin-angin. Yang pertama itu adalah AKP HS yang berstatus sebagai saudara ipar terbit. Kemudian ada Aibtu RS dan Bribka NS sebagai ajudan. Yang kemudian Bribtu YS sebagai penjemput penghuni kerangkeng yang kabur. Dan Bribda ES yang berperan sebagai penjemput penghuni kerangkeng dan melakukan penganiayaan. Nah, kelima oknum ini dikabarkan memang sudah diperiksa oleh pihak Polda Sumut. Tadi keterangan dari Kabid Humas ya, Kombes Pol Hadi Wahyudi, di mana
pihak Polda Sumut sementara ini sudah memeriksa hampir 70-an lebih saksi ya, dan termasuk juga kelima oknum tersebut. Namun sampai sejauh ini proses yang ada di kepolisian sudah di tahap penyidikan, tapi belum ada penetapan tersangka seperti itu. Adapun di sisi lain sebenarnya dari LPSK juga membeberkan 7 oknum dari TNI, yakni adalah Letkol WS, Pel2SG, Serma R, Serka PT, Ser2LS, Ser2MFS, dan Serda S. Adapun Letkol WS ini adalah rekan bisnis terbit, Pel2SG mengenai penghuni, Serma S sebagai pengawas dan pengaman judi togel milik terbit, lalu Ser2LS itu penganiaya penghuni kerangkeng yang kabur, lalu Ser2MFS itu sebagai tim pemburu kerangkeng yang kabur, dan terakhir Serda WN yang terlibat penganiayaan penghuni. Seperti itu kabar terakhir dari lapangan. Kelas iya, kira-kira apa alasan setelah itu tadi yang soal peran tadi disampaikan oleh Komnas ya, hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas. Kira-kira dari pihak Polda sendiri apa yang harus kekurangan ya, atau persyaratan apa lagi untuk menetapkan 5 orang yang disebutkan itu sebagai tersangka? Apakah ada hal-hal lain yang masih dianggap belum meningkat statusnya sebagai tersangka? Nah, terkait kenapa sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, memang dari pihak Polda Sumut tidak terlalu banyak bicara ya, artinya sangat irit sekali berargumentasi bahwa dengan alasan sampai saat ini pihak mereka masih dalam proses pemeriksaan, masih dalam proses menginterogasi beberapa orang lagi seperti itu. Apakah ada gambaran waktu yang disampaikan oleh Polda kira-kira sampai berapa lama proses ini hingga ada kejelasan status dari mereka yang sudah diperiksa? Nah, sejauh ini belum ada kejelasan apakah minggu ini, apakah minggu depan penetapan tersangka tersebut akan diberitahukan. Hanya saja memang sebenarnya sejak Komnas HAM itu melakukan konferensi pers terkait hasil investigasi, itu kan ada 19 setidaknya pelaku yang sodorkan namanya, identitasnya, perannya oleh Komnas HAM berdasarkan hasil investigasi kepada Polda Sumut. Nah, dari situ saja pun sebenarnya belum ada juga penetapan tersangka. Kemudian untuk kasus kerangkeng ini apakah Bupati sendiri, Bupati nonaktif ya, itu apakah sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka atau masih dalam proses pemeriksaan juga? Ya, sampai saat ini kalau terbit terang-terangnya masih tersangka OTT ya di KPK. Untuk kasus tapi kalau korupsi. Kalau soal kasus kerangkeng ini sejauh ini masih belum ada. Begitu ya. Kemudian Goklas, ini kan polisi yang masih aktif ya, yang diperiksa ini ya? Iya. Apakah saat ini mereka masih bertugas atau dinonaktifkan sementara atau bagaimana? Nah, itu yang masih dalam proses pemeriksaan istilahnya. Jadi secara tidak langsung tentu dalam bertugas mereka diberhentikan sementara dan mengikuti proses pemeriksaan lebih lanjut lagi. Nah, adapun sebenarnya kalau dari LPSK hal baru lagi yang diungkapkan adalah keterlibatan dari anaknya terbit Peranginangin, yakni Dewa Peranginangin. Nah, Dewa Peranginangin ini sementara kalau di Polda Sumut itu masih diperiksa sekali. Nah, kabarnya kan sebenarnya Dewa ini apakah sudah ditangkap atau belum? Nah, tadi pihak Polda mengatakan masih belum ditangkap. Belum ada penangkapan Dewa, hanya sudah diinterogasi sekali. Tapi LPSK kemarin menjelaskan bahwa Dewa Peranginangin ini adalah pelaku penyiksa penghuni kerangkeng yang paling sadis gitu. Karena si Dewa ini adalah orang yang sampai membuat para penghuni kerangkeng itu mengalami gangguan jiwa dan cacat permanen. Dirinya itu melakukan penyiksaan terhadap para penghuni kerangkeng dengan menggunakan selang, kunci Inggris, batu, balok, palu, dan plastik yang dibakar lalu diteteskan ke tubuh seperti itu.
Goklas, kita saja bisa menghela nafas panjang ini ya membaca berita-berita seperti ini. Selain oknum polisi tadi, apakah dari kerangkeng ya, penghuni kerangkeng, penghuni kerangkeng, apakah ada juga dilakukan pemeriksaan, diminta keterangan seperti itu? Nah, dari 70 orang yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, itu diantaranya itu adalah kerabat dekat dari terbit, penghuni kerangkeng, habis itu ada warga sekitar, dan juga termasuk oknum yang berperan atau yang berperan dalam kasus terbit tersebut gitu. Oke, terus mungkin ada yang mau ditambahkan? Udah semuanya? Ya, hanya saja memang sejauh ini terkait dengan keterlibatan oknum TNI itu kita masih belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Kapendam ya, satu Bukit Barisan. Itu sejak pagi tadi sudah dihubungi, padahal sebenarnya kabar dari pihak LPSK, pihak Kodam 1 Bukit Barisan sudah memproses kabarnya, tapi belum tahu sejauh mana kelima oknum tersebut diproses, apakah sudah ada penetapan tersangka atau tidak, seperti itu. Iya, kita berharap mungkin mewakili pembaca ya, baca Tribuners, ini kasus harus dikawal ya, terutama Goklas yang jadi ujung tombak untuk informasi ini. Semoga tetap berani untuk mengawal kasus ini sehingga bisa tuntas, para pelaku bisa dihukum seadil-adilnya. Baik, Goklas, terima kasih laporannya. Ditunggu laporan-laporan selanjutnya ya. Oke, terima kasih Kak Eti dan Bang Trudi. Oke. Baik, itu tadi ya laporan dari kasus kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif ya. Mudah-mudahan polisi bisa memberikan membuat ujung dari kasus ini terang benderang ya. Tuntas lah ya, dihukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Iya. Oke, baik, Tribuners, kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Masih dari kasus kelanjutan dari kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh anggota DPRD Tebing Tinggi ya. Jadi mantan anggota DPRD Tebing Tinggi 3 periode Pahala Sitorus ya nyaris berkelahi dengan anggota DPRD Tebing Tinggi Kaharudin Nasution. Peristiwa ini terjadi hari Rabu kemarin di lingkungan kantor DPRD Tebing Tinggi Sumatera Utara. Nah, keributan ini terjadi setelah Pahala Sitorus melaporkan Kaharudin Nasution ke Badan Kehormatan Dewan atas dugaan perselingkuhan. Pahala Sitorus saat diwawancarai wartawan setelah membuat laporan ke PKD jadi saat Pahala Sitorus itu diwawancarai, datanglah Kaharudin Nasution ini marah-marah ke Pahala. Sempat terjadi adu argumen dan bahkan keduanya hampir berkelahi. Namun perkelahian itu tidak terjadi karena dilerai oleh sejumlah anggota DPRD yang ada di tempat tersebut. Nah, menurut Kaharudin ya dirinya sebenarnya tidak mempersoalkan kedatangan ini Pahala, tetapi dia marah karena ada dugaan Pahala sudah mencaci maki orang tuanya, dan kasus caci maki ini juga sudah dilaporkan oleh Kaharudin ke kepolisian ya. Jadi ini sebenarnya sudah saling lapor ya. Nah, seperti apa suasana di lokasi? Sudah ada videonya yang disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Kita simak bersama-sama. Gimana mau kau? Nggak perlu. Gimana mau kau? Kau laki-laki kan? Sebenarnya apa? Laki-laki itu. Tanyakan siapa kau? Kita jumpa di Polres. Siapa kau? Kita tunjukkan siapa kau dan siapa saya. Nggak ada apa kau? Biar kau salah. Tidak. Udah Pak. Udah. Di mana mau kau? Di mana mau kau lah? Bukan restoran Pahala Sitorus untuk berantem. Bukan. Kau tunggu. Aja di permotel. Gak ada kau. Di permotel. Udah deh. Itu urusan papa nih. Kecil dia kayak gitu sama saya. Nggak dipukul lah. Wah, dipukul meninggal lah dia. Biar tahu kota Tebing ini siapa mereka, siapa kita. Yuk. Siapa tidak dapat? Seru. Kalau papa yang disentuh, nanti papa yang disentuh.
Banyak kali gaya kau. Minta ya, minta. Alah, udah gaya kau. Sampai kau ke dewan-dewan ini tak malu kau. Kita ketemu di pengadilan. Di hotel. Ya. Tahu tak kau? Dia enggak tahu malu. Dia enggak tahu malu dah. Ya, lihat ya. Begitu juga anggota dewan. Saya akan minta kepada BKD untuk lebih keras lagi penanganan itu. Ya, nggak lebih tahu dia tentang dewan daripada saya. Ya, ya dia karena saya tadi melakukan dia ke BKD terkait berita-berita tentang perselingkuhannya. Saya selaku warga negara, warga Kota Tinggi wajib melaporkan ke BKD. Apalagi saya 15 tahun di sini, tidak mau lembaga ini dicemari oleh orang-orang yang seperti itu. Kalau dia ngajak berantem, ini bukan lembaga berantem. Terkecuali buka registrasi tinju, silakan. Biari bekerja dulu BKD. Ya, tapi kalau sudah ada ring tinju, siapa yang meninggal, siapa yang enggak ada tanggung jawab. Ya toh? Kau usah diajak saya. Ini anak kan harusnya bukan bilang saya enggak tahu malu. Dia enggak tahu malu kok diberitai di media kok dibilang saya enggak tahu malu. Ya? Dan saya bukan hanya ini nanti harus ditanya. Supaya orang itu tahu siapa yang benar, siapa yang enggak benar. Gitu. Ya? Oke, ya ini memang kalau udah apa ya Kak ya, kalau udah cerita-cerita perselingkuhan sebenarnya agak tertarik untuk menelusuri lebih dalam gitu ya. Seru sama ya, kalau udah iya. Adu jotos sama anggota dewan ya. Iya, saya isunya bukan yang kita sayangkan, isunya bukan soal pembangunan ya. Pembangunan, soal bagaimana memperjuangkan hak rakyat. Iya, ternyata memang dipersoalkan adalah soal masalah perselingkuhan ya. Maksudnya terlalu apa ya? Terlalu tinggi sekali jabatannya hanya untuk mengurusi perselingkuhan. Jabatannya adalah anggota jabatan dewan, publik, ya, ya kan? anggota dewan. Nah, mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat. Betul, Itulah harapan iya. kita sama anggota dewan ini. Agak ya, apa memang anggota dewan zaman sekarang ya, agak lain-lain lah. Gak yang seperti zaman kita ya Trul ya. Memang kelakuan anggota DPRD sekarang, anggota dewan ya, yang nonton film porno lah, yang inilah ya, apa namanya, yang ngantuk lah, berantem lah gitu. Sekali ya. Oke, untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Anil Rasid di lokasi. Selamat sore. Ini oke, selamat sore Anil. Nah, ini juga lokasinya kebun sawit ini ya. Apakah di sini lokasi perkelahian mereka tadi anggota dewan sudah berpindah? Selamat sore Bang Ruli dan Keti. Kebetulan ini lagi di Perbaungan, Bang. Oke. Nah, satu pertanyaan dulu yang mungkin orang bertanya-tanya, apa hubungan antara Pahala Sitorus dengan Kaharudin Nasution tadi itu? Ini kasus dugaan selingkuh. Mungkin biar merefresh ingatan pembaca. Gitu. Apa dulu? Flashback dulu ya. Oke, baik Bang. Sebelumnya Pahala Sitorus sendiri yaitu mantan anggota DPRD Tebing Tinggi 3 periode yang sebelumnya nyaris adu jotos dengan anggota DPRD Tebing Tinggi Kaharudin Nasution. Seperti yang diketahui, Pahala Sitorus sendiri itu sebelumnya anggota DPRD dari fraksi Golkar, Bang, yang sudah 15 tahun menjadi anggota dewan. Jadi peristiwa adu jotos ini terjadi pada hari Rabu di lingkungan kantor DPRD Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Keributan ini terjadi setelah Pahala Sitorus melaporkan Kaharudin Nasution ke Badan Kehormatan Dewan atau BKD atas dugaan perselingkuhan. Pahala Sitorus saat diwawancarai wartawan setelah membuat laporan tersebut, Bang, Kaharudin tiba-tiba itu datang dan marah-marah kepada Pahala dan sempat terjadi balas argumen sehingga hampir nyaris adu jotos. Namun beberapa anggota dewan yang berada di lokasi coba melerai pertikaian antar keduanya. Jadi saat saya mencoba menghubungi Pahala Sitorus sendiri, memang benar ia melaporkan Kaharudin Nasution itu ke Badan Kehormatan BKD DPRD Tebing Tinggi tepat pada hari Rabu sekitar pukul 10 pagi terkait dugaan selingkuh oknum anggota DPRD dengan oknum camat wanita Tebing Tinggi. Seperti itu. Terkait adu jotos itu, dan Pahala pun menjelaskan kejadian sebenarnya, di mana pada saat itu memang ia sedang melakukan sesi wawancara dengan beberapa wartawan. Namun tiba-tiba Kaharudin datang dengan berteriak-teriak
mengutarakan bahwasanya ngapain si Pahala datang? Kau nggak tahu malu datang kemari, seperti itu bahasa yang dilontarkan oleh Kaharudin. Dan alhasil keduanya beradu argumen. Bahkan Kaharudin sendiri sempat mengajak berantem, namun Pahala mengatakan untuk apa berantem, nanti ketemu di pengadilan. Ternyata Pahala sempat mengungkapkan dia juga akan mendesak Polres Tebing Tinggi untuk mengusut dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas Kaharudin Nasution di tahun 2015 di Kota Manado. Memang sebelumnya itu sudah masuk laporannya Dumas, namun ia akan mendorong Polres supaya mengungkap itu sampai di pengadilan. Jadi tidak hanya laporan ke BKD, tapi Pahala akan mendesak Polres Tebing Tinggi untuk mengusut kasus yang pernah sudah dilaporkan ke Polres Tebing Tinggi terhadap Kaharudin Nasution. Seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Oke, artinya sebenarnya tidak ada ini ya, artinya kaitannya sebenarnya ya melaporkan biasa ya sebenarnya ya gitu ya. Bukan berarti siapa tahu misalnya mungkin Tribuners mungkin berpikir bahwa ada keluarganya dari Pahala yang menjadi oknum berselingkuh dengan Kaharudin, bukan? Baik Bang, saya sempat bertanya juga apa dasar beliau melaporkan Kaharudin ke BKD. Cuman ia mengatasnamakan karena dia pernah menjabat sebagai anggota dewan di situ. Ini tentang martabat dari anggota dewan yang berada di Kota Tebing Tinggi seperti itu, dan dia melaporkan sebagai warga Bang ke BKD. Seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Oh, jadi bukan dari pihak keluarga atau mungkin orang yang berhubungan dengan Pahala tadi yang terselingkuh tadi ya? Tidak Kak, tidak. Oh, jadi di atas nama warga melaporkan perselingkuhan yang melibatkan Kaharudin Nasution dengan seseorang ya, oknum camat tadi ya, oknum camat. Seru. Jadi terus kemudian ini jadi melebar ya. Kalau seperti yang disampaikan Pahala tadi bahwa ini juga sampai pada kasus penyalahgunaan perjalanan dinas tadi ya. Jadi ini sepertinya memang perseteruan individu antara, kalau boleh saya katakan ya, antara Pahala Sitorus dengan Kaharudin Nasution, begitu ya? Ya, tidak seperti itu Kak. Memang benar Kak. Iya. Oke. Ya, jadi memang ini bagaimana endingnya kita tunggu saja ya. Apakah ini memang akan berakhir perdamaian barangkali atau bagaimana? Ya, semoga saja ini bisa memberikan rasa keadilan ya bagi semua pihak. Ya. Kemudian yang terakhir ya, Anil bagaimana? Mungkin ada tanggapan dari pihak BKD tadi gitu? Sudah ada? Belum? Sejauh ini belum ada tanggapan lebih lanjut dari BKD sendiri Bang, cuman saya akan terus berupaya Bang, akan menanyai soal laporan tersebut Bang. Baik, oke baik. Terima kasih Anil atas laporannya, selamat bekerja kembali. Selamat sore Kak Eti, Bang Truli. Oke, ya itu tadi belum nampak ujungnya nih Kak. Iya, cuman kalau misalnya kayak perselingkuhan itu mungkin bagian dari asusila ya. Iya, lebih ke etika lah ya. Ada sanksinya juga ya dari BKD ya, mestinya seperti itu ya. Kalau memang betul laporannya itu betul-betul ditindaklanjuti dan memang ada kebenaran ya, ada bukti, ada saksi ya kan. Siap. Oke, Truli kita lanjutkan. Ke berita terakhir silakan Kak, boleh. Ini soal penggusuran pasar ini kayaknya cocok untuk ibu-ibu yang bawakan memang. Kenapa harus ada bias gender di sini? Padahal Truli sebagai aktivis gender ya. Tapi teringatnya pasar kayaknya minyak goreng sudah mulai agak normal ya gitu ya. Iya, sudah. Agak tidak separah yang kemarin ya. Aduh, bicara minyak goreng Truli. Nanti jadi panjang. Teringat pasar. Panjang bahasan kita ya, ini pasar. Iya Tribuners, ini laporan dari Kisaran ini, jauh dari kota Medan. Ya, penggusuran pasar Tengku Umar di Jalan Tengku Umar, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berlangsung ricuh. Sebanyak 14 unit kios ilegal dirubuhkan oleh petugas Satpol PP menggunakan alat berat tadi pagi.
Kericuhan dipicu akibat pemilik kios yang hendak direlokasi enggan untuk dipindahkan sebelum mendapatkan kepastian dari pemerintah Kabupaten Asahan. Seorang pedagang, Romauli Tambunan, menduga penggusuran ini terjadi akibat adanya salah satu oknum pemilik toko yang merasa keberatan dengan adanya kios-kios pemilik pedagang. Ia mengaku kios yang didudukinya saat ini sudah ada sejak 40 tahun lalu dan sudah menjadi turun-temurun. Romauli mengungkapkan tidak menerima kalau dipindahkan secara sepihak. Ini akan membongkar sendiri kios miliknya bila ada kejelasan relokasi yang dijanjikan. Iya. Kemudian salah seorang pedagang nekat tidur di dalam kios yang sedang dirubuhkan oleh petugas, hingga tidur di dalam kolong mobil sampah yang membawa peralatan datang. Maksudnya mobil peralatan datang. Iya. Dan pria tersebut tidur dengan memeluk gardan mobil serta enggan keluar serta melepaskan pelukannya. Dan Tribuners, seperti apa proses penggusuran di Pasar Tengku Umar ini? Kita saksikan videonya. Dengan Polri, wilayah teritorial, dengan camat, lurah dan OPD terkait sudah kami koordinasikan dan ini sudah lama sebetulnya. Kami sudah 2 bulan ini melakukan peringatan. Sudah dari peringatan pertama, kedua, ketiga, dan sampai pembongkaran sendiri. Namun tidak diindahkan juga. Akhirnya kami bongkar paksa karena melanggar Perda nomor 1 tahun 2018 terkait ketentraman dan ketertiban umum. Jadi kami mohon kami tidak menjadi yang dipersalahkan dalam hal ini. Kami sudah melakukan upaya dan relokasi sudah, tetapi tidak ada titik temu. Sudah ada relokasi, tapi mereka tidak Koperindak tidak dikoordinasikan. Tetapi mereka memilih dan tidak yang direlokasi itu mereka tidak mau gitu. Dan upaya sudah mencari jalan keluar sudah kita upayakan. Ada berapa tempat kios di 14 kios Pak. Dan itu sudah kita mediasi juga. Tapi mereka kalau mereka beranggapan di sana tidak ramai, kami kan enggak. Upaya itulah yang bisa kami lakukan. dalam artian Pak, pedagang-pedagang ini relokasi ke pajak mana nih Pak? Ya, pajak Kartini sesuai dengan arahan Kopdam. Lokasi bangunan akan dibongkar dan dikembalikan dalam keadaan semula. Dalam waktu 05/3 Romawi Satpol PP /2022. Iya. Seru ya? Iya, Ini, pedagang Pak, Satpol PP memang itu kalau sepertinya sudah ribut ya Satpol PP iya, dengan Satpol PP pedagang sepertinya di mana-mana selalu Seru, berseteru ya. iya, berseteru. Masing-masing ya dengan tugas dan fungsinya. Iya. Tapi ini memang pasar yang menurut pengakuan pedagang tadi ya sudah 40 tahun mereka berusaha. berdagang di situ. Jadi memang
dipindahkan. Menurut pedagang sih secara sepihak karena di situ ada alat berat segala macam. Tapi kita tanya saja langsung ke reporter kita yang ada di lapangan. Ada Alif. Ya, selamat sore Kak Eti, selamat sore Bang Truli. Selamat sore. Iya, Alif, bagaimana mungkin bisa dilaporkan bagaimana tadi kondisi terakhir ya? Oh iya, betul. Kira-kira ya, gimana kondisi terakhir? Apakah sudah selesai penggusuran gitu atau masih berlangsung? Ya, terima kasih Bang, terima kasih Kak Eti. Penggusuran telah usai siang tadi, di mana ada 14 kios ilegal yang diduga ilegal digusur oleh Satpol PP, Bang. Di mana hal itu dilakukan untuk direlokasi, dipindahkan ke lokasi yang baru. Lokasi baru tersebut dipindahkan ke Pasar Kartini yang berada di Jalan Kartini, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Namun saat berjalannya penggusuran, pemilik kios enggan untuk digusur ataupun direlokasi. Menurut mereka, bahwasanya belum ada kejelasan dari Pemkab Asahan untuk di mana tempat mereka saat nanti di Pasar Kartini. Kira-kira seperti itu, Bang. ya, Alif, status bangunan itu sendiri bagaimana, Alif? Karena itu bangunan permanen ya? Sebagian permanen, sebagian semi permanen, Kak. Di mana bangunan tersebut menutupi pintu dari ruko-ruko yang berada di Jalan Tengku Umar. Di situ terlihat sebelum dilakukan penggusuran, pintu-pintu ruko tersebut tidak nampak, Kak. Sehingga pemilik ruko diduga untuk meminta kepada pemerintah untuk digusur agar pintu mereka bisa masuk, Kak. Oke, jadi selama ini ketika bangunan-bangunan ini berdiri, penghuni ruko masuk dari mana? Nah, ini berdasarkan keterangan dari pedagang tadi, Romauli, bahwasanya semenjak ruko itu dibangun, mereka bolak-balik disuruh untuk gusur. Nah, untuk saat ini ruko masih kosong, Bang, belum ditempati. Namun menurut dari keterangan pedagang, itu akan dibuka untuk pasar yang baru, Bang. Kira-kira seperti itu, Bang. Oh, jadi ini kios tradisional itu dulu baru dibangun ruko begitu gitu ya? Ya benar, Kak. Berarti kiosnya dulu ada, baru ada rukonya gitu. Kalau pasar ini sendiri memang dikelola oleh Pemda atau pasar-pasar yang dikelola pasar masyarakat sendiri yang membangun? Itu bagaimana statusnya, Alif? Pasar sendiri dikelola oleh Pemda, Kak, di mana pasar tersebut dinamakan Pasar Diponegoro. Namun tidak melebar sampai Jalan Tengku Umar. Nah, yang menjadi permasalahannya, para pedagang tersebut mengambil bahu jalan, di mana jalan menjadi sempit dan sulit untuk dimasuki lalu lalang oleh mobil, Kak. Jadi kira-kira seperti itu, Kak. Mengganggu fasilitas umum ya, kira-kira begitu ya. Kemudian Alif, pasar Tauku atau Tengku tadi ya? Tengku ya. Kayaknya Tengku sama lah ya. Tengku ya. Pasar Tengku Umar ini ke pasar di Jalan Kartini sendiri kira-kira jaraknya seperti apa? Ya, untuk jarak dari Pasar Tengku Umar ke Pasar Kartini, Kak, sekitar 1 km. Nah, di mana pedagang menolak pindah ke Pasar Kartini, Kak, karena menurut mereka di Pasar Kartini belum tentu dagangan mereka laku, Kak. Karena di sana Halo? Ya, halo? Alif? Ya, Kak? Suaranya tiba-tiba hilang. Bagaimana tadi? Karena di Pasar Kartini? Iya, karena di Pasar Kartini itu banyak yang menjajakan pasaran seperti mereka, Kak. Di mana rata-rata para pedagang tersebut berjualan bawang, cabai, dan buah-buahan, Kak. Pasar Kartini sendiri sudah berapa lama beroperasi? Pasar tersebut sudah sekitar 60 tahun, Kak, beroperasi. Nah, untuk warga yang memiliki kios tersebut mengaku sudah 40 tahun menduduki kios tersebut, mulai dari zaman ayah dan mama dahulu, Kak. Oh, jadi memang polemik sama-sama ya, banyak kepentingan di sini ya. Sedikit tambahan, tadi sempat saya konfirmasi ke Koperindak. Berdasarkan keterangan dari Koperindak, bahwasanya yang mendemo tersebut bukanlah para pedagang, namun para pemilik kios yang menyewakan kepada pedagang, Kak. Kira-kira seperti itu, Kak. Oh gitu ya, jadi memang banyak informasi nih ya. Kemudian kira-kira ada nggak seperti apa tawaran dari Pemkab, kemudian seperti apa tawaran dari pedagang sehingga mungkin bisa ada satu titik tengah yang bisa ditempuh untuk solusinya? Ya, tadi solusinya terakhir, Kak, pedagang dan pemerintah
disatukan untuk melihat ke pasar Kartini, Kak. Di situ mereka langsung melihat di mana mereka akan dipindahkan. Nah, dan menurut pantauan dari saya, lokasi di Jalan Kartini tersebut lebih baik daripada di Jalan Tengku Umar, di mana para pedagang diberikan kios dan tempat yang lebih layak, Kak. Oke lah, Alif, sepertinya sudah nampak ya seperti apa konflik yang terjadi antara pedagang dan Satpol PP. Terima kasih laporannya, Alif. Masih ditunggu ya laporan-laporan lain dari daerah Asahan ya dan sekitarnya. Terima kasih, Kak. Referensi Tribuners sekalian dimanapun berada. Iya, saatnya sekarang kita undur diri, tapi tetap terus pantengin kita ya, Tribun Medan live Facebooknya, karena masih banyak lagi program-program lain yang menarik dan memberikan informasi yang akan menambah wawasan Anda. Terima kasih untuk atensinya, saya Eti Waini pamit dan rekan saya Truly Oktopurba. Sampai jumpa lagi di Selamat Sore Medan berikutnya. Dadah. Bye-bye.